Jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi. Sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Sore, Pak. Seger banget, seger banget. Muhammad, Rod. Masa ini? Masa kan? Rod, Rod. Dari suasana ini. Ya, atau tiga waktu saya masuk ke sana mereka suasananya langsung kelihatan. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Memang layak. Namanya di dunia militer dia peroleh sejak 1970 ketika masuk ke Akmil di Magelang bersama waktu itu Pak SBY, Pak Ryamizard Triakudu, dan Pak Agus Wirahadikusumah. Ketiga tokoh ini lulus dari Akmil Magelang tahun 1973. Sementara Pak Prabowo terlambat 1 tahun. Saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Prabowo akan menghentikan liberalisasi ekonomi dan membangun ekonomi yang benar-benar mengindahkan pasal 33 Undang Dasar 1945. Udah tahu, Abang, udah tahu. Ahad 1 Juni 2014 saya mengatakan Prabowo adalah anak ideologis Soekarno. Itu saya katakan di depan ribuan massa pendukung Mas Prabowo dan di antara mereka ada puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI. Saya meyakinkan pada massa pendukung Mas Prabowo itu pidato Bung Karno ya. Jadi insya Allah saya melihat ini hamba Allah Prabowo Subianto itu insya Allah dapat merealisasikan gagasan besar Bung Karno itu ya. Nah, di Stasiun Sriwedari Solo, Jawa Tengah pada 18 April 2005 Bung Hatta dan Bung Tomo. Di Jakarta pada kesempatan lain di tempat lain di Rumah Merah Putih Jalan Patimura saya mengatakan bahwa Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai presiden. Singkat kata, sekarang ini ya, saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, maka yang sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban menyejahterakan rakyat, apalagi juga telah menjadi panglima tertinggi sebagai presiden, karena memegang kekuasaan tertinggi itulah tidak ada hambatan Pak Prabowo itu untuk membuat evaluasi objektif. Mengapa sekarang ini kelihatannya trust atau kepercayaan dari berbagai elemen bangsa mulai agak susut atau merosot ya. Saya agak prihatin juga. Nah, saya punya usul sederhana ya, janganlah Pak Prabowo itu hampir setiap hari merespons semua masalah yang muncul dan nampak respons yang spontan itu sedikit kurang matang ya, dan kurang mantap. Sesungguhnya untuk urusan yang kurang strategis, tunjuklah menteri yang punya wewenang berkaitan dengan masalah yang muncul itu, supaya para menteri Pak Prabowo ini udah mulai nih, udah mulai ya, katakanlah maaf agak pelongo-pelongo ya, seperti tidak paham apa yang menjadi tugas mereka ya. Nah, jadi Pak Prabowo jangan
terkesan pula, maaf ya Pak Prabowo, seperti bangsawan feodal yang zaman dulu itu ya, yang memborong semua masalah sehingga disebut ndoro bei atau ndoro yang suka hangai bayi. Hangai bayi itu artinya kabeh itu mau diurusin. Nah, seingat saya dulu Presiden Amerika Bush Senior dan Bush Junior itu hampir setiap hari bicara tentang apa saja, sehingga sebagai manusia yang tidak sempurna bisa-bisa keselio lidah ya, dan bisa memunculkan problem baru. Nah, kemudian jangan lagi menggunakan kata-kata atau frasa yang terdengar kasar dan tak layak diucapkan oleh seorang presiden. Seperti maaf ya, ndasmu itu ya. Sebaiknya tidak usah pula menari-nari, menggerakkan badan ke kiri, kanan, dan lain-lain sambil tertawa lepas dan lain-lain ya. Karena mungkin rakyat kecil melihat hal itu menjadi agak marah. Sama sehingga dulu Ronald Reagan, saya kira saya termasuk orang yang termasuk anak bangsa lah ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil ya. Memang ini ada masalah yang sulit ya, jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya, gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi, sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Nah, kemudian Pak Prabowo itu kemudian insya Allah lebih punya confidence ya untuk benar-benar berjuang ya meladeni kebutuhan rakyat yang sekarang ini hidupnya memang dalam keadaan yang sedikit murat-marit. Jadi sedikit tambahan kecil, kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres Cawapres Prabowo Hatta. Dulu itu Pak, dulu. Kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda ya. Memang nasib bangsa Indonesia secara mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai kepala negara, Anda Mas Prabowo harus terus berpikir keras mencari solusi buat warisan bobrok yang ditinggalkan oleh Mas Jokowi. Semoga kita doakan Mas Prabowo sehat selalu ya. Amin. Kemudian sedikit Mas Prabowo, Anda punya wapres itu agak aneh ya. Jadi anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja sesuai kapasitasnya. Jadi Mas Prabowo, jaga baik-baik kesehatan dan cukup istirahat ya. May Allah bless you.